Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan sekolah minggu online. Ingat ya, harus berpakaian rapi. Jangan lupa bawa Alkitabnya. Duduk yang baik ya, tidak sambil makan atau bermain. Jangan lupa juga persembahannya ya. Memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Hai friends, jumpa lagi di BCS Sunday School. Bersama saya Denis dan saya Devon. Yuk teman-teman semuanya bangkit berdiri. Kita mau yel-yel dulu ya. Oke, are you bright? Yes, yes for God, yes for man, yes for all, yes, bright, bright, bright. Sekali lagi ya. Are you bright? Yes, yes for God, yes for man, yes for all, yes, bright, bright, bright. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Tuhan, tolong berkati ibadah kita dari awal sampai akhir supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ini adalah harinya Tuhan. Yuk dengan sukacita kita memuji Tuhan. Teman-teman, kasih setia Tuhan selalu ada di hidup kita. Kebaikannya sungguh nyata. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tiada berkat sudrahan
hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ini firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong Tuhan pimpin kami dan berikan hikmat budi buat kami semua supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengarnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Hai Karen, kamu sedang apa? Karen lagi rapi-rapi. Tumben kamu kok rapi-rapiin tas, buku-buku, sepatu. Kenapa? Kan besok Karen mau sekolah tatap muka. Jadi Karen harus beresin supaya nggak terlambat ke sekolah besok. Wah, hebat kamu Karen. Kamu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Tetap semangat ya untuk mencapai cita-citamu. Tuhan Yesus pasti ikut senang melihat kamu. Adik-adik, kita barusan melihat teman kita sangat senang sekali mempersiapkan segala sesuatunya sebelum besok berangkat ke sekolah. Persiapkan tas, baju, dan juga sepatunya. Hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang mempersiapkan sesuatu juga adik-adik. Nah, kita lihat dari mana bahannya? Kita lihat dari Alkitab ini. Dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25 dan ayat 57 sampai 79. Ada seorang imam yang bernama Zakaria. Istri Zakaria bernama Elisabet. Mereka tinggal di kota Yudea di Yerusalem. Zakaria dan Elisabet adalah orang-orang benar dan hidup menuruti segala perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka rajin berdoa dan menyembah Tuhan. Zakaria dan Elisabet hingga masa tua mereka belum mempunyai seorang anak pun. Padahal mereka sangat ingin sekali mempunyai anak. Dan
Di masa itu, jika seseorang tidak mempunyai anak, maka ia dianggap tidak diberkati Tuhan. Suatu hari, Zakaria dan teman-temannya pergi ke bait Allah. Zakaria ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah untuk mempersembahkan wangi-wangian. Sementara Zakaria ada di dalam bait Allah, seluruh umat berkumpul di luar dan berdoa. Saat Zakaria ada di dalam bait Allah, tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan. Zakaria menjadi terkejut dan takut. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut, Zakaria, sebab doamu dan doa istrimu Elisabet telah dikabulkan. Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kamu harus menamainya Yohanes. Kelahirannya akan membuatmu dan banyak orang bersuka cita. Anakmu akan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Ia tidak akan minum anggur dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Ia akan membuat orang-orang menjadi bertobat dari dosa-dosa mereka, dan dengan demikian ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak." Zakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi? Aku dan istriku sudah tua. Mana mungkin punya anak?" Malaikat itu berkata lagi, Akulah Gabriel, malaikat Tuhan, dan aku diutus untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Tetapi kamu tidak percaya apa yang aku katakan. Jadi engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai engkau mempunyai anak. Sementara itu di luar, orang banyak menunggu. Mereka heran, mengapa Zakaria lama sekali di dalam bait Allah. Dan ketika Zakaria keluar, orang-orang bertanya kepada Zakaria, Zakaria, apakah engkau melihat sesuatu di bait Allah? Zakaria tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Ia hanya memberi isyarat dengan tangannya. Kenapa dia tidak bicara, adik-adik? Ya betul, karena Zakaria menjadi bisu. Ketika selesai bertugas, maka Zakaria pulang ke rumahnya. Beberapa lama kemudian, Elisabet mengandung dan melahirkan seorang anak. Ketika Elisabet dan Zakaria menamai anak itu Yohanes, barulah Zakaria bisa berbicara kembali. Zakaria bersukacita dan memuji Allah. Zakaria tahu, ketika Yohanes sudah besar, Yohanes akan mendapat tugas khusus mempersiapkan umat Allah untuk percaya kepada Yesus. Adik-adik, dari cerita tadi kita tahu bahwa Allah memakai Yohanes untuk mempersiapkan orang-orang supaya dapat bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita disayang, dikasihi Tuhan. Nah, tapi selain kita disayang dikasihi Tuhan, kita juga dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti Yohanes Pembaptis yang membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, coba adik-adik pikirkan, kira-kira siapa ya yang akan kita ceritakan tentang Tuhan Yesus? Siapa ya? Karena sekarang lagi COVID, adik-adik kan tidak ke sekolah ya, mungkin ada beberapa yang ke sekolah cuma 1 kali dalam seminggu. Jadi tidak bisa bertemu dengan teman-teman kan. Nah, adik-adik mungkin bisa bercerita juga kepada orang-orang yang ada di rumah kamu. Kepada mama, kepada papa, kepada kakak, kepada adik-adik kamu. Ya kan? Atau mungkin kepada oma dan opa. Ceritakan tentang siapa itu Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus yang baik, yang sudah rela mati di kayu salib buat menebus dosa-dosa kita, adik-adik. Tuhan Yesus sangat sayang sekali kepada kita.
Ya adik-adik ya, yuk kita mau berdoa, kita mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau sudah membuat segala sesuatunya indah Tuhan, dan Engkau juga mengasihi kami dengan luar biasa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menyampaikan tentang Engkau yang begitu baik pada kami, kepada orang-orang lain, terutama yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan menolong kami, supaya kami dapat jadi anak Tuhan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas 1 ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas 1 ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Adik-adik, hari ini kita membuat craft tentang Malaikat Gabriel mengabarkan kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayo kita mulai. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggunya. Tetap semangat ya adik-adik ya, sekolah. Dan mungkin ada juga adik-adik yang sudah bisa pergi ke mall. Karena kan mall sudah dibuka ya untuk anak kecil. Adik-adik tetap harus ingat, tetap menjalankan prokes ya. Pakai masker, jangan lupa cuci tangan, juga memakai hand sanitizer. Oke, Tuhan Yesus berkati ya. Bye-bye.